البدر علينا من ثنيات. Assalamualaikum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi awzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Gebiah uyah atau generalisir buta golongan Wahabi Salafi terhadap semua amalan yang tidak memiliki dalil teknis dari Nabi Muhammad SAW sebagai bid'ah. Golongan ini sangat tidak mau mengakui tradisi, apalagi kebudayaan bercampur dengan agama. Bahkan mereka menolak dengan mentah-mentah penggunaan tradisi dan kebudayaan sebagai infrastruktur keagamaan atau sekedar sebagai wasail media dakwah. Dalil andalan mereka adalah selama tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka haram hukumnya dilakukan. Karena agama Islam sudah sempurna, sebagaimana yang dijelaskan ya dalam surah Al-Maidah ayat 3. Asabiku semua, persentuhan dakwah Salafi Wahabi di negeri kita Nusantara memiliki sejarah kurang baik karena menemui banyak pertentangan. Islam di negeri kita, di Nusantara, memang unik dengan penggunaan tradisi dan budaya sebagai sarana dakwah serta infrastruktur dalam beragama. Maklum kiranya ya, dalam arsitektur Masjid Al-Aqsa di Kudus, Jawa Tengah, itu bergerbangkan candi, pun mengakomodasi tradisi dan kebudayaan sebagai sarana islamisasi pendudukan Nusantara, ya, agar mudah berterima dan tidak menimbulkan friksi yang dilakukan oleh Wali Songo. Asabiku semua, hal demikian sangat ditentang oleh golongan Wahabi Salafi yang menginginkan adanya kelurusan dalam berdakwah serta memurnikan Islam. Hasilnya adalah tindakan membid'ahkan, menuduh sesat, syirik, dan lain sebagainya amalan-amalan yang sudah dirintis oleh para wali, ya, oleh para wali songo. Tidak terkecuali dengan acara yasinan, tahlilan, manakiban, atau selametan, ya, sebagai biang bid'ah yang menjadikan umat Islam tersesat. Bahkan zikir bersama setelah sholat atau biasa disebut wiridan sebagai bid'ah dan sesat. Nalar bid'ah dan sesat ala pikiran Wahabi Salafi berlandaskan kepada dalil hadis Nabi Muhammad SAW, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan berasal dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dalam hadis riwayat Imam Muslim. Asabiku semua, seluruh amalan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah tertolak. Ya. Hadis ini dipahami secara tekstual oleh orang Salafi Wahabi sebagai dasar pembid'ahan, ya, semua amalan yang dilakukan oleh Muslim di Nusantara. Lebih jauh, mereka menganggap Muslim di Nusantara sebagai ahlu bid'ah dan tempatnya adalah neraka. Asabiku semua, nalar Salafi Wahabi sepintas ya sangat meyakinkan bagi kaum awam, apalagi pada para jamaahnya, karena diiming-imingi kebenaran dalil Al-Quran dan Sunnah. Namun mereka melupakan kontekstual, ya, fikih dakwah, ya, fikih dakwah, dan terjebak dalam interpretasi dangkal terhadap dua teks suci umat Islam tersebut. Pun dalam kerangka membumikan Islam, ya, diperbolehkan mempertahankan tradisi dan kebudayaan yang tidak bertentangan dengan Islam. Ya. Asabiku semua, kalau bukan karena kaummu yang baru saja lepas dari kekufuran, akan aku bangun kembali pondasi Ka'bah sesuai dengan dibuat oleh Ibrahim. Ini tertulis dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Asabiku semua, konteks hadis ini sangat jelas bahwa Nabi Muhammad SAW mengakomodir atau membiarkan tradisi jahiliyah, ya, karena berpotensi menimbulkan gejolak masyarakat. Umum diketahui bahwa pondasi bangunan Ka'bah mengalami pengecilan
ya dibandingkan ketika dibangun pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Azabiku semua, ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hobi menyalahkan Salafi Wahabi kepada kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nusantara sebagai contoh adalah tuduhan bid'ah membaca bersama-sama wirid atau bacaan zikir setelah sholat fardu. Ya. Salafi Wahabi sangat membenci wiridan, ya, wiridan bersama yang dilakukan oleh sebagian besar kaum muslimin di Nusantara, ya, dengan tuduhan sesat lah dan bid'ah. Namun kebencian terhadap wiridan, membaca zikir, ya, setelah sholat tidak menjalar kepada pandangan kebencian, ya, terhadap praktik menyalakan handphone setelah sholat. Ya. Jika wiridan zikir bersama setelah sholat oleh Salafi Wahabi ditentang dengan keras, namun ketika menyalakan HP setelah sholat tidak dipersoalkan. Asabiku semua, nalar yang sangat rancu, ya, dengan menolak berzikir bersama setelah sholat. Namun di sisi lain tidak pernah menolak untuk perbuatan amalan duniawi setelah sholat. Asabiku semua, mereka juga menolak untuk bersalaman dengan sesama muslim, ya, setelah sholat. Tapi tidak pernah mengeluarkan larangan, ya, untuk buang hajat setelah sholat. Asabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika Nabi Muhammad SAW saja membiarkan bangunan Ka'bah tidak dikembalikan sebagaimana asalnya pada era Nabi Ibrahim alaihissalam, maka kebencian Salafi Wahabi terhadap tradisi dan kebudayaan di Nusantara sama sekali tidak memiliki dasar. Ya. As-sawabu minallah. Asabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, itulah video yang dapat saya sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share kepada orang yang kita cintai. Dan share juga di akun media sosial kalian yang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.